Assalamualaikum Bapak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak. Ini Pak, rencana kan hari depan, tepat hari Selasa, kita akan melakukan observasi Pak, supervisi lah, kurang lebih di luar sekolah Pak. Ya, Jadi saya akan mengobservasi Bapak Panji, kemudian saya akan menilai sebelum kita melaksanakan observasi di depan. Hari ini saya memberi Bapak Panji minta waktunya untuk melakukan observasi sebelum nanti minggu depan kita melaksanakan observasi. Tujuannya agar apa? Agar nanti ketika observasi saya juga sudah tahu materi apa yang akan diajarkan, kemudian Pak Panji tujuan belajarnya seperti apa. Ini rencana untuk pembelajarannya di tema berapa? ini akan masuk ke tema 4 pertemuan 1. Jadi kita akan mulai tema saya globalisasi dan akan belajar tentang peran serta kerjasama Indonesia terutama di wilayah ASEAN. Berarti untuk yang Bapak Panji akan ambil adalah pada tema 4, itu globalisasi pada pembelajaran pertama ya. Lah itu berarti pelajaran apa Pak? Apa tematik? Apa hanya ambil satu mata pelajaran saja? Nah, fokusnya tes untuk hari Selasa. Iya. Karena mengingat waktunya juga ya Pak ya, kan waktunya karena hanya menyediakan 1 jam atau 2 jam pelajaran 70 menit. Baik Pak Panji, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran tentang globalisasi tersebut apa Pak? Nah, tentu saja kalau pembelajaran globalisasi untuk anak tujuannya adalah anak mengetahui bahwa apa itu globalisasi, dampak-dampak globalisasi, pengaruhnya itu bisa memunculkan kerjasama bidang apa saja. Dan nanti kita cari yang paling utama tadi, yaitu sosial dan budaya, serta yang selanjutnya adalah yang peran Indonesia di wilayah ASEAN itu sendiri dalam globalisasi. Tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran di PS yang akan Bapak disampaikan ke anak-anak di depan. Yang pertama adalah mengetahui apa itu globalisasi, atau berarti anak-anak biar tahu arti globalisasi itu, kemudian tentang kerjasama ASEAN yang fokusnya pada bidang sosial dan budaya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai Pak Panji apa? Area pengembangannya? Area pengembangan anak-anak yang saya harapkan anak-anak mengerti tentang dampak-dampaknya globalisasi dan yang terjadi. Oh, kenapa sih adanya globalisasi seperti itu, dan fungsinya untuk negara kita itu globalisasi fungsinya untuk apa, dan apa manfaatnya kita sendiri mengetahui apakah itu ada positif atau negatifnya seperti itu. Para pengembangannya berarti biar anak setelah nanti belajar tentang globalisasi itu akan mengerti tentang dampak globalisasi dan siap untuk menghadapi globalisasi mungkin ya Pak. Baik. Kemudian kira-kira strategi pembelajaran yang akan Bapak digunakan itu apa? Strategi, metode, kemudian medianya apa? Bisa diceritakan Pak? Untuk strateginya mungkin PBL mungkin ya, problem based learning, dan untuk masalah metode pembelajaran kita akan ada ceramah, ada kita melakukan menyebutkan penggunaan alat peraga gitu. Jadi untuk menunjang pembelajaran supaya anak lebih mudah memahaminya, kita manfaatkan lingkungan sekitar kita. Untuk apa yang digunakan Bapak Panji sama untuk yang ada di sekitar kelas kita, contoh kayak misalkan nih ada jam seperti itu kan buatan dari Swiss, itu sudah disebutkan itu karena dampak globalisasi. Nah seperti lainnya misalkan ada lagi misalkan
kipas. Kipas itu kan juga salah satu produk globalisasi dalam kaitannya Indonesia dengan negara lain, seperti terbuat dari yang dibuat dari Jepang gitu. Apakah nanti di lingkungan sekitar kita nanti di sekolah apa ada dari luar, misalkan kayak karpet itu yang pokoknya bisa dari Turki, kan bisa. Jadi kita olah menjadi materi untuk peraga alat keluarga. Jadi anak lebih mudah memahaminya seperti itu. Tapi juga bapaknya menyebutkan ceramah dan diskusi, kira-kira dari diskusi tersebut anak menggunakan LKPD atau bagaimana Pak? Nah, jadi saya akan menggunakan LKPD dan buku pembelajaran, jadi supaya lebih maksimal pembelajaran. Luar biasa Pak, yang penting semuanya sudah dengan niat yang baik. Insya Allah kalau Bapak ini sudah punya niat baik buat anak-anak, yang penting juga bisa dikerjakan secara konsisten, insya Allah sih semuanya berjalan dengan baik. Baik Pak Panji, saya rasa itu saja. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya juga sudah nggak sabar, jadi ingin observasi langsung. Di depan mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan juga kita semua diberikan kesehatan ya Pak ya. Dan nanti hari Selasa kita bisa bertemu di kelas asli, ketemu sama murid-muridnya Pak Panji. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Tadi yang datang lebih awal siapa? Yang paling awal. So, biasanya di sini kalau nggak Adni, ya Fani. Siapa? Antara Adni dan Fani siapa? Adni. Ya Adni. Siapa Adni? Ya, Prabu mulai. Coba sekarang kita buka bukunya. Yuk, buku paketnya kita buka. Tema 4-nya tentang globalisasi. Nah, kita lihat. Buka halaman awal ya, 3 ya. Nah, kita lihat. Oh ini yang kita lihat dulu. Ada jadi tentang globalisasi. Globalisasi itu mempengaruhi adanya modernisasi, ya modernisasi di sekitar kita. Ya, contoh misalkan efeknya dari globalisasi atau dampaknya adalah kita bisa memakai internet, mengetahui informasi dari luar negeri. Melalui apa? Sistemnya internet lewat apa? HP, ya kan? Ya, kita dapat kabar dari luar negeri tentang acara apa di sana, misalkan kebudayaan apa, ya, dan dilakukan apa terus ada misalkan kesenian apa di sana di Malaysia, kesenian tarinya apa nih? Indonesia, oh ngambil ini karena kita satu rumpun, ya. Nah, kita lihat pada gambar yang halaman 1 dulu itu. Nah, kita lihat produk itu apa sih? Produk itu apa? Barang yang dihasilkan, ya kan? Barang yang dihasilkan. Negara itu mempunyai masing-masing produk, ya. Ada misalkan contohnya kalau dari Indonesia yang terkenal itu apanya? Batik. Pinter, batik itu dari Indonesia, ya.
Terus kalau misalnya mobil kalian tahu dari mana biasanya? Kebanyakan Jepang, pinter Jepang ya. Jepang itu adalah salah satu negara yang maju dalam bidang otomotifnya, ya. Terus ada lagi misalkan jam itu dari ya. Nah, terus ada lagi yang terkenal dengan susu kualitas tinggi, ya. Susu murninya kualitasnya bagus sekali, yaitu dari mana? Ya, ya, New Zealand, Kene, ya. Nah, menurut kalian lihat di sini, yang menurut kalian itu asal tempatnya menurut kalian bisa tahu itu apa? Apa ya? Di ruang kalian ini, di dia mana? Apa? Kipas. Oh iya, kipas ini ya. Kipas ini dari luar negeri nih. Dari mana? Jepang. Ya, Jepang terkenal dengan punya mekaniknya, ya. Elektroniknya itu luar biasa, ya. Terus ada lagi apa misalkan? Oh iya, jam. Ini jam tadi Pak Guru sudah menjadikan ya. Dari mana? Swiss. Ya. Dari awal mula jam itu dari Swiss. Ya. Kemudian apa di sini nggak ada yang dari Indonesia? Ada nggak? Coba lihat deh, sekelilingnya deh. Mana? Nah ini sih, ini dari mana ini? Ini apa ini? Namanya apa? Reo. Nah iya. Reo dari mana? Ponorogo kan Indonesia apa nih? Malaysia. Indonesia dong, ya. Kebanggaan, salah satu budaya kebanggaan. Kalau kita bisa lihat pada halaman 1 itu, nah di situ ada gambar macam-macamnya ya. Nah ada jam yang terdapat dari mana ya, itu ada. Nanti kita coba kita mengerjakan Pak Guru punya LKPD ya. Untuk kita mengerjakan LKPD, coba kalau kita mau membentuk kelompok ya, yaitu dengan cara sederhana, biar enak itu kita membentuknya dengan angka ya, sesuai dengan urutan angka yang ini berarti 24 ya, 24 bikin 6, dan masing-masing kelompok terdapat berapa? 4 anak ya. Oh ini paling nggak berangkat ya, jadi nggak masalah, yang 3 nggak masalah ya. Nah sekarang coba kita berhitung ya sampai 6, kemudian diulangi lagi sampai 1 lagi sampai 6 dan seterusnya ya. Nanti yang 1 kumpul sama 1 ya, yang 2 kumpul sama 2 dan seterusnya. Nanti akan membentuk. Nanti tempatnya adalah kelompok 1 di sini ya, meja 1 dan 2, kelompok 2 meja 3 dan 4, oke? Dan selanjutnya, oke? Yuk kita berhitung coba. Biar semangat ya, kita sebelum mengerjakan sesuatu ya, kita punya tepuk semangat ya, kita belajar tepuk semangat ya. Nah, ingat nggak tepuk semangat? Ingat nggak? Coba deh, yuk biar semangat yuk, tepuk semangat. Ulangi kurang semangat. Kayak belum makan, masuk pagi-pagi lemes ya, kecuali udah sore ya. Ulangi lagi, biar semangat yuk, coba tepuk semangat. Ya, bertahan buat kalian sendiri ya. Ada dong tepuk apresiasi buat kalian. Apa enggak? Apa? Yuk coba tepuk apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Oh, keren. Nah semangat lah, awalnya kayak gitu.
dilepaskan, ya beban. Belajar itu bukan beban. Biar semangat. Yuk ulangi. Tepuk apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Au. Nah, coba ya. Itu tahu nggak nanti? Itu kayak selebrasi pemain-pemain bola. Ya, bisa kayak gini ya. Iya, selebrasinya itu oke, ya. Ya, emang. Terus balik lagi ya, Patri. Coba kalian lihat yang tadi tentang gambar dan asal tempatnya, ya. Pak Guru punya lembar kerja nih untuk kalian. Ini ada Pak Guru sudah bikinkan 6 sesuai dengan kelompok pembentukan kelompok. Jadi nanti ditulis ya kelompok berapa, ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus anggotanya siapa saja ditulis dengan identitasnya ya. Jelas tidak? Jelas? Jelas tidak? Jelas? Itu dong semangat ya. Pak Guru bagikan mulai dari kelompok 1. Jangan lupa tulis kelompoknya dan anggotanya, identitas kelompoknya ya. Nah, jangan dikasih teman-teman yang lulus jangan saya, yang lulus siapa saja boleh asal tulisannya jelas dan bagus. Ya. Terus, lihat. Nah, kita lihat. Dan lihat. Silakan Bu IPS-nya dulu. Ya. Semangat. Ya. Silakan katanya. Coba kalian kerjakan yang halaman 2. Ya, halaman 2. Kalian bikin tabelnya dulu ya. Bikin tabelnya dulu. Bikin tabelnya dulu itu yang halaman seperti tabel halaman 1 di buku masing-masing. Coba yang halaman 1 dulu. Nah, ya kalian kerjakan ya nama-nama gambar yang ada di apa? Nah, jadi kalian mengerjakan. Nah, kerjakan masing-masing ya. Tolong jangan melihat teman kelompoknya dulu. Ya, kalian kerjakan juga masing-masing dulu yang halaman 1 dulu itu. Ya. Kalian kerjakan yang halaman 1 yang sesuai dengan tabel. Ya. Jelas? Yuk, coba kerjakan bikin tabel sesuai dengan halaman 1 yang nama produk dan asal negaranya. Iya. Iya. Yang dilihat yang ada di gambar yang di buku itu kan di buku kan ada nih sebaliknya halaman 2 itu batik dari mana ditulis. Ya nama produk batik dari mana. Ya. Di buku IPS-nya kalian. Di buku IPS-nya kalian. Coba. Kayak garis. Biar rapi, kerjaannya rapi. Yang mulutnya diam, yang kerja apanya? Ya, tangan dan otaknya, ya. Tangan dan otaknya yang kerja ya.
bukan mulutnya sama kakinya jalan-jalan. Ya, tidak. Itu kan gambarnya ada 6 kan? Ini udah santai banget. Udah selesai. Oke. Oke, sekarang kan sudah selesai. Ya, cukup semuanya. Tidak ada yang mengerjakan lagi, sudah 3 menit. Cukup. Tidak ada yang mengerjakan lagi. Stop. Ballpoint ditaruh dulu. Ya. Ditaruh dulu. Coba kita cocokkan ya. Gambar yang pertama, iya. Gambar yang pertama adalah gambar apa? Gambar batik. Batik itu dari mana? Ya, Indonesia. Nah, terus yang kedua gambar apa? Karpet. Karpet dari mana? Ya. Terus yang ketiga? Boneka. Boneka dengan baju merah ya. Dari mana? Tiongkok. Bukan dia ya. Mobil. Ya, semoga nanti kita punya mobil semua. Jadi orang sukses ya. Ya. Mobil dari mana mobil? Jepang. Terus ada lagi tuh. Jam dari mana? Terus ada lagi. Susu murni. Yang terkesan yang terbaik adalah dari mana? Dari siapa? Ya, baru. Siapa yang betul semua? Wah. Ya. Gratis semua. Sudah betul. Nah, sudah tahu semua ya. Berarti itu adalah kenapa barang-barang kalian bisa tahu. Itu barang-barang dari luar negeri. Ya, itu adalah bentuk globalisasi. Ya, bentuk dari globalisasi. Ya, jadi apa yang ada di luar negeri bisa kalian ketahui dengan menggunakan informasi. Ya, coba baik kalau misalnya nggak ada apa namanya globalisasi, kita nggak tahu barang atau alat dari luar negeri itu apa saja dan tidak ada mulai perkembangan. Nah, kembali lagi coba. Sekarang lihat LKPD-nya kalian yang tadi Pak Guru bagikan. Sudah diisi identitasnya? Nah ya, coba kalian buka halaman 3. Halaman 3. Di situ ada ya teks tentang menu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Wah, tahu nggak menu itu apa? Menteri luar negeri. Nah, luar negeri yang mana? Yaitu Amerika memperkenalkan. Amerika memperkenalkan angklung ya ke dunia. Ya, padahal angklung itu dari mana? Dari Indonesia. Ya, itu adalah bentuk kerjasama. Ya, bentuk kerjasama. Ya, terus coba kalian baca teks dan informasi apa yang ada pada teks tersebut. Coba semuanya lihat dan dibaca. Kemudian kerjakan yang ada pada LKPD. Ya, lembaga kerja. Soal 1 sampai 3 kerjakan. Kalian menjawabnya yaitu ada ya, perhatian. Kamu paham nggak gitu? Disuruh apa? Ya, disuruh mengerjakan. Kalian mengerjakan yaitu soal 1 sampai 3. Bacaannya ada pada buku. Ya, buku cetak yang halaman 3 itu. Kalian baca kemudian
Apa? Tulisannya lembar jawabnya di sini di LKPD. Ditulis di sini ya lembar jawabnya ya dalam kotak jelas. Ada yang tanya lagi? Gak usah dikasih, tinggal kasih nomor saja jawaban nomor 1 apa? 2, 3 ya jelas. Ya sekarang dibaca, coba temukan bersama-sama jawabannya. Dibaca dulu. Coba, ayo waktunya. Nomor 1 itu adalah bentuk kerjasamanya bidang apa saja kayak gitu loh. Yang kalian baca itu tentang teks itu tentang bidang apa? Ya? Tentang bidang apa? Kan ada. Kalau angklung itu apa, tari itu, angklung itu termasuk apa? Kalau kesenian termasuk dalam bidang apa? Kan ada. Iya. Ada yang kurang jelas, tanyakan. Kalau yang pertanyaannya kurang jelas, kalian kurang paham, tanyakan. Ya. Jadi nggak bingung. Apa saya? Apa? Coba tunjuk jari yang mau tanya tunjuk jari. Ya, ya, kenapa enggak? Berapa? Kenapa guru jelaskan? Tadi kan berarti dalam bidang apa? Ini tentang bidang apa? Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia di masa globalisasi? Yaitu tadi sesuai dengan bacaan, ya. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Bentuk kerjasamanya adalah dalam bidang apa? Apa? Budaya, ya. Itu dalam bidang budaya, yaitu memperkenalkan ya angklung sebagai alat musik tradisional Indonesia, ya, yang dikenalkan oleh Menteri Luar Negeri, yaitu apa? Siapa? Hillary Clinton. Nah, terus ada yang betul apa salah? Coba yang betulnya betul. Berapa yang betul? Nah, betul, betul semua. Nah, nomor 1. Ya, budaya. Budaya. Terus nomor 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Perannya sebagai apa Indonesia? Sebagai tuan rumah. Karena acaranya di mana? Di Bali, ya. Terus
Peran angklungnya itu sebagai apa? Sebagai sarana, ya, sebagai sarana atau tanda mata, ya, pengenalan. Ini kurang tepat ini, ya. Jadi sebagai sarana kerja sama. Ya. Semua ya. Nah sekarang kita lihat Pak Guru sudah mengumpulkan beberapa artikel tentang coba perhatikan. Kipasnya kan diapakan kan copot baik mas kipas yang gitu. Hah? Mau didekatkan? AC, Pak. AC. Luar biasa kali ini. Coba perhatikan. Udah. Kita lihat. Di LKPD. Di situ ada tugas mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi artikel-artikel yang sudah Pak Guru tempel, ya, pada papan informasi, ya, pada papan informasi. Nah, masing-masing itu ada 3 bidang, ya. Kalian baca dengan seksama, ya, diperhatikan bahwa artikel tersebut adalah dan kita mau menjelaskan di sini. Mau menjelaskan di sini, Pak Guru gantian, Pak Guru duduk, ya. Coba perhatikan. Jadi Pak Guru sudah menempel tadi apa? Artikel tentang apa? Tentang kerjasama bidang sosial dan budaya. Nanti setiap kelompok mencari dan mengidentifikasi artikel-artikel mana yang termasuk dalam bidang sosial dan budaya. Ya. Jadi kalian baca dengan benar-benar. Di situ ada perannya Indonesia sebagai apa, ya, atau apakah sebagai tuan rumah atau sebagai anggota, ya. Kalian baca kerjasamanya tentang apa, di bidang apa. Ini ya sudah Pak Guru tempel artikel, ya, artikel tentang kerjasama baik sosial atau budaya. Nanti kalian setiap kelompok, ya, setiap kelompok mengidentifikasi mana-mana yang bidang sosial, mana-mana yang bidang budaya. Budaya itu sebetulnya tentang apa, ya, terus perannya Indonesia sebagai apa, jelas, ya. Lihat di KPD-nya ditulis di situ nanti bentuk kerjasamanya apa, nama kerjasamanya apa, ya. Misalkan ada ternyata SEA Games, itu berarti tentang apa? Budaya, ya, budaya tentang SEA Games. Indonesia sebagai apa? Sebagai wah, misalkan begitu, ya. Terus kalian lihat Pak Guru ada 3 papan informasi yang disematkan artikel-artikel. Perhatian, kelompok 1 dan 2 nanti ada pada papan informasi 1. Perhatian, ya. Kelompok 1 dan 2 ada pada artikel atau ada papan informasi 1. Sedangkan 3 dan 4 ada papan informasi 2, ya. Terus 5 dan 6 ada papan informasi pada yang di 3, ya. Nanti kalian lihat di situ, baca satu-satu,
ternyata ini loh, ini ternyata termasuk dalam bidang sosial. Tulis judulnya apa kerjasamanya? Oh ini SOMSPB ya, ya. Pak, jelas? Dalam hitungan ketiga, kalian mulai membaca, ya. Hitungan ketiga. Hitung tangan. 1, 2,5. Udah selesai semua ya berarti ya. Menurut kalian bagaimana bacaannya, menarik atau tidak? Menarik ya. Ada yang acara olahraga, ada yang belajar tentang apa kebudayaan, ya. Ada yang tentang pendidikan, ya. Di situ ada kesenian, membahas dari seluruh apa, terutama di ASEAN, ya. Itu ada pada artikel, ya. Sekarang adalah setelah kalian kerjakan, coba nanti kalian mempresentasikan, ya, menjelaskan artikel apa yang kalian baca, di bidang apa, Indonesia sebagai apa, ya. Siap semuanya? Presentasikannya? Nomor 1 siap? Nomor 2? Ya, jadi semua siap ya?
Jadi pembelajaran hari ini ya tentang globalisasi, kalian sudah mengidentifikasi. Yang pertama adalah kalian sudah apa? Melihat ya produk dan asalnya ya, produk dan asalnya tadi contohnya apa? Produk dan asalnya contohnya adalah batik dari mana? Dari Indonesia. Terus apalagi? Karpet dari mana? Ya, terus boneka dari mana? Tiongkok. Nah, terus kalian setelah itu adalah bentuk kerjasama, ya. Bentuk kerjasama, yaitu kerjasama bidang budaya. Yang tadi angklung, ya, yang diperkenalkan oleh siapa? Oleh Hillary Clinton. Diperkenalkan kepada dunia bahwa angklung adalah salah satu budaya atau seni yang berasal dari Indonesia. Jelas? Oke? Coba perhatikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerjasama bidang politik, ya, bidang politik dan pendidikan, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, ya, cukup sekian ya, karena buku masuk ke dalam tas. Oke. Pelajaran hari ini gimana? Menyenangkan tidak? Kalian jadi lebih tahu, oh ternyata informasi ini, oh ternyata ada rapat pembicaraan tentang penanganan COVID selama pandemi ternyata. Ya ternyata COVID itu nggak cuma ada di Indonesia pada artikel itu, ada di seluruh dunia. Ya, makanya seluruh pemimpin rapat ya untuk apa? Menanggulangi, bagaimana cara menanggulangi COVID. Belajar untuk hari ini cukup sekian, dan Pak Guru minta tolong untuk hari ini yang pemimpin doa adalah tadi yang selalu bicara terus adalah Mbak Atta. Yo Mbak Atta, siapkan Mbak Atta. Siapkan Mas. Mbak Atta, siapkan. Mulai. Selamat siang Pak Panji. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa pokoknya ya. Insya Allah. Baik Pak Panji, pertama sih mohon maaf dulu karena saya sudah menunggu waktunya Pak Panji. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah saya kemarin melakukan observasi dengan Pak Panji. Nah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, kalau tentu saya datang ke sini untuk tips banyak sekali untuk saya bekerja dengan Pak Rival yang sudah banyak pembelajaran melalui CKP ini. Jadi saya bisa menimba ilmu sedikit demi sedikit. Jadi nanti ketika saya sudah siap untuk mendaftar dan menjadi
mengikuti jejak panjenengan, saya siap melakukan segala aktivitasnya. Iya. Baik Pak, pada kegiatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Bapak dilakukan kemarin. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin? Setelah kemarin saya melakukan pembelajaran, ya setiap hari kegiatan pembelajaran berjalan. Jadi saya merasa setiap pembelajaran yang saya lakukan cukup memuaskan karena memang setiap hari saya berkegiatan mengajar. Jadi sudah selayaknya saya merasa puas dengan cara saya mengajar selama ini. Apalagi sekarang saya itu lumayan lama dalam dunia pendidikan, jadi sudah hampir 10 sampai 11 tahun saya mengajar, jadi sudah melalui proses-proses yang banyak. Apalagi saya sudah sampai 3 SD, berarti saya itu hampir 3 SD ya. Awalnya juga kan ya dari SD di luar kabupaten ini, terus tarik ke sini, kemudian saya pindah ke sini. Jadi insya Allah sudah memang puas, tapi memang masih banyak kekurangan dalam sistem mengajar. Iya. Kita tidak berusaha selalu terus belajar. Baik Pak Haji, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tantangan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin? Untuk area pengembangan tentu dalam pembelajaran pasti harus ada pengembangan itu sendiri, harus mencakup pengembangan dalam mengajar saya, yang utamanya pengembangan anak ini, kemampuan anak, pengetahuan anak. Barulah kita mengembangkan lagi bagaimana sih kondisi kita dalam mengajar, bagaimana cara pengembangannya itu sendiri supaya kegiatan mengajar itu lebih menarik dan kita membawakan untuk anak seperti itu. Karena banyak guru ya mengajar dengan hal-hal yang biasa, tidak menggunakan metode ceramah seperti itu kan sudah seharusnya sudah mulai tipis, karena sekarang itu kan memang eranya sudah digital, sudah mulai masuk ke kurikulum merdeka yang diharuskan lebih dengan menggunakan benda-benda konkret supaya anak dapat berpikir dan berobservasi seperti itu yang diinginkan dalam kurikulum merdeka, seperti itu, kebebasan seperti itu. Jadi pengembangan yang Bapak lakukan pada pembelajaran kemarin adalah terkait dengan pengembangan anak-anaknya dulu ya Pak. Terus ke proses pembelajaran ini yang baik seperti apa, dan juga bisa memahami dari apa, supaya anak bisa lebih termotivasi lagi dalam belajar kayak gitu. Nah, menurut Pak Panji, sejauh mana area pengembangan yang tadi sudah Bapak sampaikan apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Pak? Nah, kalau tolak ukur berhasil itu kan ada perpandang persentase ya. Jadi kita untuk harus yang kemarin saya rasa setelah melakukan penilaian cukup tercapai karena sesuai dengan hampir 70% anak memahami. Untuk mengamati kemarin kebetulan kan saya menyampaikan pembelajaran PS ya tentang globalisasi, yaitu tentu tentang kerjasama sosial dan budaya. Kemarin saya suruh mengerjakan lewat pertama tugas individu, dan mereka hasilnya juga lumayan bagus, hampir dari 25 anak 22 anak itu mendapat nilai 80, dan yang paling tinggi itu 95. Berarti bisa dikatakan area pengembangan yang Bapak lakukan sudah cukup berhasil ya Pak ya, karena dari hasil nilainya pun ternyata anak-anak rata-rata di atas kriteria keikhlasan minimal. Menurut Bapak, apa sih kendala atau hambatan atau mungkin tantangan yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas Pak?
tantangan setiap pembelajaran mesti ada. Jadi baik datang dari secara fikih ataupun dari kitanya sendiri sebagai pendidik. Jadi tantangan yang pertama adalah pengondisian anak. Tentu pengondisian anak dalam setiap kelasnya berbeda, apalagi individu anak kan berbeda sikapnya. Jadi dalam hal ini saya itu masih perlu pembelajaran pengembangan lagi Pak untuk mengondisikan anak, karena memang anak di umur sekitar 10, 11 sampai 12 itu kan masih anak yang masih ingin tahunya sangat besar Pak. Jadi kita harus bisa mengontrolnya, dan itu harus bisa kita menjadi wadah yang baik untuk mereka Pak. Jadi untuk berdiskusi pasti ada, karena kemarin kita menggunakan metode ceramah, diskusi. Jadi untuk diskusi kan mungkin ada beberapa anak yang mungkin kurang antusias karena memang mereka sedang merasakan kurang mengerti tentang pembelajaran itu sendiri, sehingga anak terlihat tidak termotivasi untuk pembelajaran tersebut. Makanya saya sedang mencari pengembangan pembelajaran model apa nanti supaya ada mencakup anak-anak tersebut yang tadinya tidak termotivasi menjadi termotivasi dan mempunyai nilai yang maksimal seperti itu. Baik, luar biasa. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Pak? Maksudnya mengapa tadi anak-anak kurang antusias, kemudian anak-anak juga kayak tidak termotivasi untuk belajar, itu menurut Pak Panji kendalanya apa sih ya? Kenapa anak-anak sampai seperti itu? Dalam hal ini mungkin, itu bisa seperti saya jelaskan tadi, apakah itu dampak dari saya mengajar sebagai pendidik, metodenya ataupun penyampaiannya, atau itu bisa datang dari anak itu. Kalau saya melihat kalau dari anak tersebut, karena memang saya lihat memang riwayat anak tersebut memang anaknya aktif Pak. Jadi dari kelas 9 memang dia itu memang aktif, suka bermain, suka mengutarakan sesuatu sesuai dengan opini mereka. Jadi ini saya pikir karena ini saya tekankan untuk lebih menekankan biar anak itu supaya dibatasi aktivasinya. Jadi bukan tentang aktivitas belajarnya, tapi kegiatan di luar kegiatan pembelajaran tersebut. Dan untuk pembelajarannya juga saya kira sangat perlu pengembangan tersebut supaya bisa mencuri perhatian anak tersebut, supaya lebih termotivasi seperti tadi, terus perhatiannya tertuju pada pembelajaran. Itu kan sangat penting Pak. Jadi pemahaman anak juga bisa lebih dalam, tidak lagi terbagi dengan apa yang mereka pikirkan, dengan opini-opini mereka, gitu Pak. Pak Panji ya, untuk memberikan pembelajaran, kira-kira apa Pak biar anak termotivasi tersebut? Maksudnya Pak Panji selama ini lakukan apa Pak biasanya di kelas itu? Jadi biar anak-anak fokus. Biasanya kalau misalkan setiap sekitar 3 jam pembelajaran, saya selalu melakukan ice breaking ya. Jadi biar anak itu lebih ada nggak jenuh. Jadi nggak jenuh, merefresh otaknya lagi. Otomatis kalau nggak ada ice breaking, anak-anak menjadi pusat perhatiannya jadi tertuju pada kita, terus fokusnya juga ke pembelajaran lagi. Itu salah satu kiat saya. Seperti itu Pak. Jadi untuk sementara itu saya melakukan ice breaking dulu, belum masuk ke pembelajaran atau tengah-tengah pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Seperti itu. Selain sedikit Pak, pihak-pihak lainnya mungkin pernah atau ingin Pak Panji lakukan agar anak-anak itu lebih fokus dalam pembelajaran, lebih termotivasi, seperti yang tadi Pak Panji ceritakan. Anak-anak kan latar belakangnya berbeda-beda, kemudian mungkin
juga model belajarnya juga beda-beda. Mungkin yang ingin Pak Kang dilakukan seperti apa? Yang saya lakukan adalah saya ingin merubah sistem belajar metodenya dan alat peragam-peragamnya. Mungkin nggak seperti kemarin saya masih menggunakan pembelajaran tipe dahulu seperti dahulu itu hanya melakukan dengan metode ceramah dan diskusi, kan itu kan sudah benar-benar masa lalu yang harus kita benahi, perbaiki, kembangkan seperti itu. Seperti apalagi kita zaman IT ini banyak sumber belajar lain. Saya ingin menerapkan pembelajaran ini di kelas saya. Jadi atau setiap pembelajaran kita melihat video pembelajaran lewat YouTube atau sosial media lainnya, kan mungkin jadi daya tarik untuk anak mungkin seperti itu. Karena saya pernah melakukan tersebut pada saat tahun lalu. Nah, untuk melakukan seperti itu saya lakukan memang untuk tingkat konsentrasinya anak dan motivasinya anak itu sangat tinggi, Pak. Jadi mereka pasti ingin melakukan pembelajaran seperti itu lagi dan seperti itu lagi. Berarti artinya dalam pembelajaran metode tersebut melakukan alat yang digital membuat daya tarik dan motivasinya anak meningkat gitu, Pak. Jadi mungkin akan melakukan perubahan di metode pengajarnya, kemudian menambah apa yang lebih interaktif pada anak. Untuk kegiatan intinya itu kan Bapak menggunakan model belajar model belajar PBL. Model PBL. Sintaks PBL itu sudah terlaksana dengan secara runtut atau bagaimana Pak? Kalau dalam sintaksnya saya coba berurutan, tapi nggak tahu nanti kita soalnya saya nggak mengingat betul sesuai dengan urutannya. Coba nanti kita lihat di videonya, ada yang terlewat atau masih. Ini videonya aja dulu. Sebenarnya Pak, slide-nya masih dulu. Mohon maaf ini videonya ya. Nanti kita lihat lagi dari pas di video tapi nggak bisa video buat gimana. Saya lanjutkan pertanyaan. Kira-kira dari apa yang tadi Pak Andi sudah sampaikan panjang lebar, rencana tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan untuk dapat mengurangi kendala atau hambatan yang sering sekali akan ditemui atau akan dijumpai pada saat pembelajaran agar pembelajaran yang Bapak dilakukan itu bisa berjalan lebih baik lagi. Tindak lanjut banyak itu akan melakukan model pembelajaran yang lebih baik lagi supaya anak juga lebih tertarik, lebih termotivasi, lebih paham tentang apa yang saya sebagai guru sampaikan. Untuk dalam sistem pembelajaran untuk alat peraga atau metode pembelajarannya seperti itu, mungkin nanti saya bisa kontak dengan Bapak Iqbal supaya saya dapat masukan dari panjenengan yang notabene sudah lama memegang kelas dengan dengan segala kegiatan panjenengan yang saya pikir jenengan sudah banyak banyak ilmu lah yang perlu disalurkan oleh pada saya supaya saya bisa mengikuti cara pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi ya seperti itu. Berarti tindak lanjutnya mungkin merubah atau
menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi Iya. lagi, kemudian mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya sudah pernah melakukan Pak untuk pembelajaran berdiferensiasi? Gini, jadi untuk kelas 6 di SD kita ya Pak, kita kan masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Jadi belum masuk ke ranah kurikulum merdeka. Jadi saya tahu pun dari perbincangan kita kemarin tentang pembelajaran diferensiasi, bahwa diferensiasi adalah pembelajaran yang memang mencakup segala hal tentang anak seperti itu dan berkonsentrasi pada anak atau peserta didik seperti itu. Makanya saya masih sangat terbatas untuk mengenal tentang pembelajaran diferensiasi itu sendiri Pak. Makanya saya perlu bimbingan panjenengan itu bagaimana dan bagaimana kedepannya untuk menghadapi anak-anak dalam kondisi bagaimanapun dan untuk menanganinya seperti itulah. Seenggaknya saya ikut sedikit walaupun belum masuk dalam kurikulum merdeka, tapi saya ingin mengetahui sedikit banyaknya pembelajarannya lebih baik gitu Pak. Yang menarik biasanya Pak Panji ketika ada masalah pengamanan biasanya siapa saja yang dilibatkan Pak? Ya tentu kalau permasalahan dalam pembelajaran itu kita mengedepankan teman sejawat dulu Pak. Untuk teman sejawat kita konsultasi bagaimana jika memang teman sejawat sudah memberikan masukan atau sebuah input yang baik dan disampaikan itu berjalan, sementara teman sejawat. Tapi kalau memang belum, kita konsultasikan dengan bapak seperti itu. Seperti atasan kita langsung Iya. berarti. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa terrealisasi ini dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding pembelajaran yang kemarin. Tapi kita kan berharapnya ngajar juga bisa terus lebih berbaik lebih baik lagi. Walaupun memang tidak ada yang sempurna, kita memang terus belajar sepanjang semuanya seperti itu. Saya juga ikut jadi ini juga sudah belajar sama belajar untuk biar bagaimana caranya untuk memberikan kontribusi yang lebih, memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak, berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran belajar di orang tua juga. Kemudian saya tunggu nih cerita-cerita Bapak setelah nanti Bapak merealisasikan apa yang tadi direncanakan Bapak pagi, punya ngobrol-ngobrol kita lah, apalagi sama-sama guru kelas dan Slack lah. Ya, insyaallah siap. Baik, kira-kira kapan nih Pak Panji akan melakukan perubahan sesuai dengan rencana kira-kira apa? Dalam waktu dekat Pak, mungkin karena ini mungkin dari minggu depan insyaallah saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran, mencoba metode dan alat-alat perada yang dapat menarik anak dan konsentrasi anak lebih tidak terpecah. Bukan ya Pak ya, dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik Pak Panji, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan tadi bisa segera terrealisasi. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mudah-mudahan kita selalu bisa diberikan kesehatan, selalu bisa memberikan yang terbaik pada anak-anak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan saya berbincang dengan Pak Ipal yang notabene sedang menempuh CKP. Jadi saya mendapat sedikit banyak mendapat ilmu dari panjenengan dan insya Allah itu membuat saya menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Sama belajar Pak. Baik Pak, terima kasih.